Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1421 Pengobatan Suci. Setelah mengukurnya, Luming keluar dan menuju ke rumah batu lainnya. Satu demi satu, Luming menemukan beberapa kerangka di rumah batu ini, yang semuanya seharusnya setingkat kaisar. Tetapi cincin penyimpanan semuanya hilang, dan Luming tidak menemukan apapun. Luming berjalan menyusuri lorong dan akhirnya sampai di ruang rahasia dengan beberapa kotak. Mata Luming berbinar dan dia membuka salah satu kotak. Di dalamnya terdapat beberapa bahan pemurnian senjata. Tapi Luming melihatnya dengan hati-hati dan merasa gembira. Karena bahan pemurnian senjata ini sangat berharga. Semuanya merupakan bahan yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata suci. Jika dikeluarkan maka harganya tidak ternilai harganya. Akhirnya menemukan sesuatu yang bagus, Luming tersenyum dan memasukkan kotak bahan pemurnian senjata ke dalam peta gunung dan sungai. Kemudian, Luming membuka kotak besar kedua. Di kotak kedua juga terdapat bahan pemurnian senjata, semuanya sangat berharga, dan digunakan untuk memurnikan senjata suci. Setelah Luming menyimpannya, dia melihat kotak ketiga. Di sini totalnya hanya ada 3 kotak. Kotak ketiga adalah yang terkecil. Apakah itu semua bahan pemurnian senjata? Luming berpikir dalam hati. Kemudian dia membuka kotak itu, begitu kotak itu dibuka, keluarlah gelombang aneh. Ini adalah. Gelombang ini sangat misterius, seperti aura surga, dan sangat mirip dengan aura yang terpancar dari goresan surga yang pernah dilihat Luming di gua kuno itu sebelumnya. Inilah nafas jalan besar langit dan bumi. Luming melihat ke dalam kotak. Di dalam kotak itu terdapat pecahan batu berwarna semrawut, masing-masing seukuran kepalan tangan, dan totalnya ada sekitar 100 keping. Murid Luming menyusut, seolah dia memikirkan sesuatu, dan dia tampak terkejut. Apakah ini batu dao surgawi? Jantung Luming mulai berdetak kencang. Batu dao surgawi, seperti namanya, berisi nafas dao surgawi, menurut legenda, merupakan ciptaan pertama langit dan bumi, lahir dari kekacauan, berisi dao besar yang sangat berharga. Kaisar bela diri yang kuat dapat menggunakan batu dao surgawi untuk memahami dan meningkatkan wilayah kekuasaannya. Bahkan mereka yang berada di alam suci dapat menggunakan batu dao surgawi untuk memahami hukum langit dan bumi. Namun, batu tiandao jumlahnya terlalu sedikit. Batu tersebut dikandung saat dunia pertama kali dibuka. Jumlahnya sangat kecil, dan satu bagian digunakan, satu lebih sedikit. Selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya, jumlah batu tiandao semakin berkurang, dan harga mereka menjadi semakin berharga. Selesai, sudah selesai, ada begitu banyak batu tiandao di sini. Luming sangat gembira. Setelah dihitung, totalnya ada 108 yuan. Domain kekacauanku sangat sulit untuk dikembangkan dan sangat lambat untuk ditingkatkan. Ini jauh lebih buruk daripada domain lain. Tetapi dengan batu dao surgawi, kecepatanku tidak akan dilampaui oleh orang lain. Luming berpikir dalam benaknya. Di alam kekacauan, Raja Seribu Alam memiliki kekuatan yang luar biasa, namun ada kekurangannya, terlalu sulit untuk dipraktikkan. Tetapi dengan batu tiandao, kecepatan pemahaman Luming pasti akan meningkat pesat. Luming memasukkan batu tiandao ke dalam cincin penyimpanan. Luming takut jika dia memasukkannya ke dalam peta gunung dan sungai, batu itu akan dirusak oleh Dandan. Setelah mengumpulkan batu tiandao, Luming pergi dari sini dan terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, ada cahaya terang datang dari depan, dan di saat yang sama, semburan aroma obat memenuhi udara. Baunya seperti obat dan memiliki ramuan ajaib. Mata Luming berbinar dan dia melangkah maju. Benar saja, ada kebun obat di depan Luming, dan aroma obat yang kuat menembus hidung Luming. Ada begitu banyak ramuan, termasuk buah 1000 kesempatan, dan teratai salju giok. Luming melirik, dengan cahaya menyala di matanya. Sekilas, itu setidaknya ramuan tingkat 9, dan masih ada beberapa lagi. Luming tahu bahwa itu adalah ramuan semi suci. Obat semi suci, jika melangkah lebih jauh akan menjadi obat suci. Luming pernah membeli tanaman obat semi suci yang hampir kehilangan spiritualitasnya, masih ditanam di sebelah pohon kuno pencerahan, kini telah sepenuhnya memulihkan vitalitas aslinya. Tapi di sini, setidaknya ada 7 obat semi suci. Itu. Akhirnya, Luming melihat ke depan.
Sebuah pohon kecil, tingginya sekitar 1 meter, berkilau dan cemerlang, dengan fluktuasi yang misterius. Pohon kuno Tianye. Luming berbisik, dengan ekspresi ekstasi di matanya. Ini adalah obat suci sejati, obat suci yang akan mematahkan kepala mereka yang kuat di alam suci ketika melihatnya. Sesekali, pada dahan dan daun pohon Tianye kuno, akan dihasilkan sejenis cairan spiritual yang disebut Tianye, yang nilainya tak terukur dan lebih kuat dari air kehidupan. Baik itu memulihkan energi sejati atau memperbaiki cedera, ini memiliki efek yang besar. Di sebelah pohon Tianye kuno, ada kerangka yang berjongkok di sana, memegang botol giok di tangannya, sepertinya dia sedang mengumpulkan Tianye dari pohon Tianye kuno. Luming berjalan mendekat dan mengambil botol giok. Benar saja, ada setengah botol cairan surgawi di layar giok. Hebat! Luming sangat gembira, dan kemudian dengan kilatan tubuhnya, dia mengumpulkan semua ramuan tingkat 9 dan ramuan semi suci yang ada. Akhirnya, pohon Tianye kuno dicabut dan Luming berencana menanamnya di peta gunung dan sungai. Setelah mengumpulkan ramuan itu, Luming memasuki peta gunung dan sungai sambil berpikir. Pertama, Luming datang ke Cishen. Setelah beberapa bulan berlatih pada tubuh kedua, dan dengan bantuan sebotol air kehidupan terbaik, tubuh yang meledak tersebut akhirnya pulih, namun energi aslinya belum pulih sepenuhnya dan perlu istirahat. Luming mengeluarkan setengah botol cairan surgawi, meminumnya berikutnya, meminumnya dalam satu tegukan, dan kemudian melanjutkan latihan dengan mata tertutup. Kemudian, Luming maju selangkah dan sampai ke tempat Dandan dan Pao Pao berada. Lembah itu awalnya dipenuhi ramuan, tapi sekarang, hampir semuanya telah dimakan, dan Dandan serta Pao Pao sedang tidur nyenyak di sana. Seolah merasakan kedatangan Luming, Dandan membuka matanya yang bingung dan berkata, "Luming, apakah kamu punya obat mujarab lagi? Beri aku lagi, dan aku akan segera pulih." "Ambillah." Luming melambaikan tangannya dan berkata, "Lebih dari 100 ramuan kelas 9 terbang keluar. Masing-masing obat mujarab ini adalah obat mujarab kelas atas kelas 9, dan telah dibudidayakan di kebun obat setidaknya selama 60.000 tahun. Kekuatan obatnya luar biasa, jauh melebihi obat mujarab kelas atas kelas 9 biasa." "Ada begitu banyak ramuan tingkat 9, nak, sepertinya kamu mengalami petualangan lagi." Mata Dandan berbinar, dia mengambil 2 dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kicauan cahaya putih menyala, dan bubble terbangun di beberapa titik. Dia mengambil beberapa ramuan dan mulai mengunyahnya. "Dengan ramuan ini, kamu seharusnya bisa pulih, kan?" Luming berkata, diam-diam patah hati. Jika ramuan ini dijual, mereka pasti akan menjual banyak batu kasar. Nah, dengan ramuan ini, hampir selesai. Jika ada lebih banyak, aku akan bisa maju. Dandan bergumam sambil memasukkan ramuan itu sambil berbicara. "Oh, aku akan memberikan ini padamu juga." Luming mengeluarkan 7 obat semi suci. Jika Dandan dan Pao Pao maju, itu akan sangat membantunya, jadi dia tentu saja bersedia melakukannya. "Wo Chao, ini obat semi suci, dan hanya ada 7. Mata Dandan tiba-tiba menjadi cerah, dan dengan tendangan di anggota tubuhnya, dia bergegas menuju Luming. Menabrak. Cahaya putih menyala, gelembung muncul, dan Dandan terbang dengan tendangan, muncul di bahu Luming, dan dia menelan obat semi suci dalam satu tegukan. Bab 1422 Rela Mati. "Ah, nak, aku sangat marah karena kamu berani menendangku." Dandan meraung, bergegas ke bahu Luming, mengertakkan gigi, dan menatap tajam ke arah Bubles. Kicauan. Pao Pao bersendawa, mengedipkan mata hitam besarnya, dan menatap Dandan dengan wajah polos, yang membuat Dandan hampir muntah darah karena marah. Ini 6,5 obat suci, 3 untuk kalian masing-masing." Luming memberikan 6,5 obat suci masing-masing kepada Dandan dan Pao Pao. "Tidak adil, saya hanya punya 3 tanaman, dan si kecil ini punya 4, teriak Dandan. "Pergilah, berapa umurmu, dan kamu masih serius dengan Pao Pao, bukankah menurutmu itu memalukan?" Luming tampak jijik. Kicauan. Pao Pao mengambil 3,5 obat suci, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan memegangnya di pelukan Luming. Wajah Dandan berubah menjadi hijau karena marah, dia dengan getir meminum 3 obat semi suci dan melarikan diri. Kemudian, Luming mengeluarkan pohon Tianye kuno. "Uhuh."
Segera setelah pohon Tianye kuno dicabut, Dandan segera datang, melebarkan matanya dan berkata, "Wo Chao, obat suci yang sebenarnya. Hei, ini pohon buah Tianye. Berbeda dengan pohon buah Tianye. Obat suci lainnya bisa langsung ditelan. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memasakmu." Luming menatap Dandan dan berkata, dia hanya sedikit takut pada orang ini dan menelan pohon Tianye kuno saat dia pergi. "Haha, bagaimana mungkin? Siapa saya? Bagaimana saya bisa meminum obat suci secara diam-diam? Apalagi cairan surgawi dari pohon Tianye kuno sangat berharga. Saya masih tahu bahwa menelannya secara langsung tidak ada efeknya." Dandan tersenyum cerah, tapi dengan sepasang mata pencuri, dia masih melirik pohon Tianye kuno dari waktu ke waktu. Luming terlalu malas untuk memperhatikan Dandan dan menemukan tempat untuk menanam pohon Tianye kuno. Setelah itu, Luming keluar dari peta gunung dan sungai. Tempat ini jelas merupakan istana orang kuat. Bahkan jika dia bukan kaisar agung, itu tetap menakjubkan. "Mari kita mencarinya." Luming meninggalkan taman obat dan berjalan di sepanjang lorong. Segera, dia melihat banyak cabang bercabang bagian, memilih satu secara acak, dan mencari harta karun di benteng ini. Selama periode ini, dia melihat banyak kerangka. Tulang-tulangnya sangat jernih dan semuanya adalah tulang kaisar. Namun yang aneh adalah tulang-tulang ini masih utuh. Tampaknya mereka tidak pernah mengalami perang selama hidup mereka. Dia tidak tahu bagaimana mereka mati. Selain itu, saya tidak melihat cincin penyimpanan apapun. Luming menjelajah sepanjang jalan dan secara bertahap mendekati pusat benteng. Di tengah benteng ada aula tempat terjadinya pertempuran sengit. Lebih dari selusin pemuda dan pemudi mengepung kedua orang tersebut. Kedua orang yang dikepung jelas-jelas adalah Qiu Yingying dan Qiu Hao. Pada saat ini, Qiu Yingying duduk bersila, tubuhnya dipenuhi lapisan cahaya suci, penampilan harta karunnya tampak serius, dan dia tampak dalam keadaan halus. Qiu Hao, di sisi lain, memegang perisai dengan lonceng emas melayang di atas kepalanya, baik perisai maupun lonceng emas memancarkan sinar cahaya, menampakkan aura misterius dan tak terduga. Uhu! Uhu! Dua lampu pedang, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menusuk ke arah Qiu Hao, secepat kilat dan dengan kekuatan yang mencengangkan. Berdengung. Di atas kepala Qiu Hao, bel emas berdengung, dan dua sinar cahaya tersebar, mengalahkan dua lampu pedang. "Kekuatan senjata suci sungguh dahsyat," kata seorang pemuda. "Semuanya, ayo kita bertindak bersama." Wanita itu telah memperoleh warisan pria kuat di sini, dan pria itu telah memperoleh dua senjata suci. Senjata suci itu sangat kuat sehingga satu atau dua orang tidak bisa mengalahkan anak ini. "Anak muda, buka mulutmu." "Ya, ayo kita bertindak bersama." Yang lain berkata satu demi satu. Lebih dari selusin orang, semuanya berada di Kaisar Bela Diri tingkat pertama, memancarkan aura yang membuat Qiu Hao terlihat sangat serius. "Nah, yang terbaik adalah menyerahkan senjata suci. Kamu tidak bisa menelan harta semacam ini. Juga, potong warisan wanita itu dan minta dia untuk menyerahkan warisannya juga." Pemuda berwajah merah itu berkata dengan dingin dan melihat ke arah Qiu Yingying, dengan keserakahan di matanya. Wanita ini sangat beruntung karena benar-benar mendapatkan warisan tempat ini. Pemilik tempat ini pastinya adalah orang kuat yang luar biasa. Siapa yang tidak menginginkan warisan dari orang sekuat itu? Jangan pernah berpikir untuk mengganggu warisan adikku sekarang. Dia mungkin terluka parah atau mati. Jika kamu ingin mengganggunya, kamu harus menginjak tubuhku. Qiu Hao meraung, memegang perisai dan lonceng emas di atasnya. Kepala berdengung. "HMP Hanak, jangan berpikir mendapatkan dua senjata suci itu masalah besar. Kamu baru saja mendapatkan senjata suci itu dan belum menyempurnakannya. Selain itu, dengan kultivasimu, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu keluarkan? Hentikan kami sama sekali." Pemuda berwajah merah itu mencibir. "Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuh umatku dari lembah Dewa Naga." Pada saat ini, sebuah suara datang dari sebuah lorong di tepi aula. Kemudian, sosok-sosok muncul, dan sekelompok sosok muncul di aula, totalnya lebih dari 20 orang. Aura yang mekar satu persatu semuanya adalah orang kuat di alam Kaisar Bela Diri. "Lembah Dewa Naga!" Mata Qiu Hao berbinar dan dia berteriak dengan cepat,
Saudara-saudara, selamatkan kami. Jadi itu kamu. Tawa kecil datang dari kerumunan di lembah Dewa Naga, dan sesosok tubuh keluar. Orang ini memakai baju perak dan berwajah dingin dan angkuh. Kalau bukan Yin Feng lalu siapa dia? Yin Feng. Ekspresi Qiu Hao berubah. Apa yang terjadi? Yin Feng melangkah keluar. Selusin pria dan wanita muda yang hadir memiliki ekspresi jelek. Begitu banyak orang datang ke lembah Dewa Naga sekaligus, dan sulit untuk menghadapinya. Harta karun dan warisan di sini ditemukan oleh kita semua. Jika kamu ingin melahap lembah Dewa Naga untuk dirimu sendiri, bukankah nafsu makanmu terlalu banyak? Kata pemuda berwajah merah itu dengan sungguh-sungguh. Warisan? Harta karun? Yin Feng melirik Qiu Yingying dan Qiu Hao dan memahami apa yang sedang terjadi. Jejak keserakahan melintas di matanya. Kalian berdua sangat beruntung. Yang satu telah memperoleh warisan, dan yang lainnya telah memperoleh senjata suci. Sekarang, berikan senjata suci itu kepadaku, kata Yin Feng. Serahkan padamu? Ekspresi Qiu Hao berubah. Ya, serahkan padaku. Kamu boleh memegangnya. Bisakah kamu menyimpannya? Selain itu, warisan adikmu harus segera dihentikan. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menerima warisan dari orang yang begitu berkuasa? Yin Feng berbicara sedikit dengan nada menghina. Tidak apa-apa memberimu hartaku, tapi sama sekali tidak baik mengganggu warisan Yingying. Qiu Hao mengertakkan gigi. Tidak. Wajah Yin Feng menjadi dingin dan berkata, jika kamu tidak menyerahkannya, maka kamu bisa menanganinya sendiri. Yin Feng mencibir dan berjalan ke samping bersama murid-murid lembah Dewa Naga lainnya, menunjukkan gambar yang memiliki tidak ada hubungannya dengan dia penampilan. Para tetua mengatakan sebelumnya bahwa para murid lembah Dewa Naga harus bersatu dan membantu satu sama lain, tetapi kamu menolak untuk menyelamatkan mereka. Qiu Hao memandang pemuda berwajah merah dan yang lainnya dengan waspada, dan pada saat yang sama waktu berteriak pada murid-murid lembah Dewa Naga. Bersatu? Kami secara alami akan bersatu, tetapi kualifikasi apa yang dimiliki semut-semut rendahan di Pulau Barbar untuk bersatu dengan kami? Terlebih lagi, konyol ingin menempati harta dan warisan. Yin Feng mencibir. Di lembah Dewa Naga, Yin Feng tampaknya memiliki status yang sangat tinggi. Semua orang memandang Qiu Hao dan Qiu Yingying dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat membantu. Situasi ini membuat mata pemuda berwajah merah dan yang lainnya berbinar, dan mereka perlahan memaksakan diri ke arah Qiu Hao. Selusin aura kuat menekan ke arah Qiu Hao, membuat pernapasan Qiu Hao sulit. Bab 1423 bunuh dengan satu gerakan. Sialan, geram Qiu Hao dalam hatinya. Yin Feng dan yang lainnya sangat tercela. Mereka jelas ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Qiu Hao menyerahkan harta karun dan memaksa Qiu Yingying menyerahkan warisan. Tidak apa-apa memintanya untuk menyerahkan harta itu, tetapi ketika menerima warisan, dia tidak memikirkan hal lain. Jika dia menyela secara paksa, itu akan sangat berbahaya dan akan menghancurkan Qiu Yingying. Dia tidak akan pernah menyetujui hal ini. Bahkan kematian. Qiu Hao memegang perisai dan berdiri di depan Qiu Yingying dengan lonceng emas tergantung di atas kepalanya. Nak, jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Teriak pemuda berwajah merah itu dengan dingin. Siapa yang ingin kamu temui? Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar di aula. Sebelum dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya dan bayangan, dan sesosok muncul di sebelah Qiu Hao. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan hanya sedikit orang di tempat kejadian yang dapat melihat dengan jelas bagaimana orang ini muncul. Lu Ming! Qiu Hao berseru tanpa sadar. Benar, orang yang muncul tadi tidak lain adalah Lu Ming. Dia berkeliaran di dalam benteng tanpa arah. Baru saja, dia datang ke sini dan melihat pemandangan di aula. Dia menggunakan teknik elemen angin dan muncul di sebelah Qiu Hao. Yin Feng. Orang-orang dari lembah Dewa Naga. Lu Ming melirik Yin Feng dan orang-orang dari lembah Dewa Naga. Orang-orang dari lembah Dewa Naga berdiri di samping, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lu Ming, seperti ini. Qiu Hao hanya mengatakan apa yang baru saja terjadi, dan Lu Ming segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sungguh tercela. Lu Ming melirik Yin Feng. Anak ini, hehe, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini.
Ketika Yin Feng melihat Luming, dia tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyuman dingin. Sebelum menerobos Kaisar Bela Diri, dia bukan tandingan Luming, tetapi sekarang dia telah menembus Kaisar Bela Diri, tubuh rohnya telah berubah dan menjadi tubuh roh yang lebih rendah, dan dia memiliki keyakinan penuh untuk menghancurkan Luming. Nah, apakah kamu akan terlibat dalam masalah ini? Mata pemuda berwajah merah itu tertuju pada Luming. Bagaimana menurutmu? Jika kamu berakal sehat, keluar dari sini. Luming memarahinya dengan dingin. Sombong, kamu sendiri yang ingin ikut campur dalam masalah ini dan mencari kematian, maka aku akan membunuhmu dulu. Pemuda berwajah merah itu berteriak dingin, melambaikan tangannya, dan menebas Luming dengan cahaya pedang berwarna merah darah. Orang ini adalah murid dari 13 sekte teratas di Changzhou dan Menara Setan Darah. Kapan? Luming menjentikkan jarinya dan langsung membelokkan cahaya pedang berdarah itu. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya dan meninju pemuda berwajah merah itu. Bagaimana mungkin? Cahaya pedang pemuda berwajah merah itu dihempaskan oleh Luming dengan jentikan jarinya, yang mengejutkannya. Dengan jentikan pedang di tangannya, puluhan cahaya pedang yang berdarah dan tajam meledak. Keluar, menikam Luming. Namun, tinju Luming menghancurkannya, dan cahaya pedang pemuda berwajah merah itu runtuh. Kemudian tinjunya jatuh ke pemuda berwajah merah itu. Pemuda berwajah merah itu menjerit dan terbang keluar. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak, tanpa sedikit pun tanda vitalitas. Luming mengeluarkan semua energi spiritual di tubuh pemuda berwajah merah itu. Selain itu, anak muda lainnya juga kaget. Membunuh pemuda berwajah merah dengan satu pukulan mengejutkannya. Siapa di antara kamu yang masih ingin mati? Luming melirik anak muda lainnya. Wajah anak-anak muda itu berubah satu demi satu. Saya tidak percaya jika kita menyerang bersama-sama. Lebih dari selusin dari kita tidak akan bisa membunuhnya, geram seorang pemuda. Begitu dia selesai berbicara, Luming muncul di sampingnya dan meninju, orang ini sudah mati. Siapa lagi? Luming berkata dengan tenang, niat membunuh yang dingin memenuhi udara, membuat pemuda yang tersisa terlihat sangat jelek. Tubuh roh bawaan, orang ini pasti tubuh roh bawaan, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Mereka meraung dalam hati, mengira Luming adalah tubuh roh bawaan. Setelah tubuh roh bawaan menerobos ke alam Kaisar Bela Diri, tubuh roh akan mengalami transformasi, paling buruk, ia dapat mencapai tingkat tubuh roh bumi yang lebih rendah, dengan kekuatan tempur yang kuat yang dapat sepenuhnya menghancurkan prajurit dengan level yang sama. Orang ini. Di sampingnya, tatapan dingin muncul di mata Yin Feng. Luming juga telah melampaui Kaisar Bela Diri, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Namun, dia tidak terlalu menganggapnya serius. Sekarang dia bisa membunuh prajurit dengan level yang sama dengan satu gerakan. Pergilah, teriak Luming. Selusin pemuda itu tampak jelek, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mundur, namun, mereka hanya berjalan ke samping dan tidak pergi. Mereka tahu bahwa Yin Feng dan yang lainnya tampaknya berselisih dengan saudara perempuan Qiu Hao, jadi mereka mungkin tidak akan menyerah begitu saja, mereka mungkin bisa memancing di perairan yang bermasalah nanti. Apakah kamu belum berangkat? Luming memandang Yin Feng dan yang lainnya. HMPH. Yin Feng tampak muram dan mendengus dingin, berkata, Luming, apakah menurutmu kamu bisa menyimpan harta dan warisan ini? Yang terbaik adalah memberikan harta itu kepada kami, dan kami akan membantumu mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada sekte. Kirimkan ke sekte, kami akan melakukannya sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir. Luming mencibir. Luming, jangan terlalu sombong hanya karena kamu pikir kamu memiliki kekuatan. Sekarang, aku akan menguji seberapa yakin kamu bahwa kamu dapat menyimpan harta karun itu. Yin Feng melangkah maju, aura kuat memenuhi tubuhnya. Jenderalku yang kalah ingin dianiaya lagi. Luming berkata dengan nada menghina. Kali ini, saat itu, Luming, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat perbedaan antara kamu dan aku. Tubuh Yin Feng bersinar dengan cahaya perak, dan auman naga bergema di aula. Tubuhnya dipenuhi cahaya perak, berubah menjadi naga perak sejati, melingkari dirinya. Tubuh pertarungan naga perak? Semangat yang menakutkan. Tinju bintang api naga perak? Naga perak berteriak,
Tubuhnya seperti seberkas cahaya perak, bergegas menuju Luming, dan sarung tangan prajurit roh Kaisar Perak di tinjunya memancarkan cahaya terang. Pukulan itu meledak dan ruang itu bergetar hebat. Ledakan. Luming sangat santai, mengambil langkah maju dan meninju. Tidak ada yang aneh dengan pukulan ini, hanya biasa saja. Ledakan. Kedua tinju itu saling bertabrakan, seperti dua meteor yang bertabrakan, dan gelombang suara yang menakutkan membuat aula itu bergemuruh dengan keras. Kemudian, sesosok tubuh mundur terus-menerus. Itu Yin Feng. Dia mundur 7 langkah berturut-turut, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, aula bergemuruh dan tampak bergetar hebat. Tidak mungkin. Ekspresi tidak percaya muncul di mata Yin Feng. Setelah menerobos Kaisar, tubuh rohnya mencapai tingkat tubuh roh tingkat rendah dalam satu gerakan. Itu sangat kuat. Dengan tambahan alam dan lengan roh Kaisar, dia awalnya mengira dia bisa menghancurkan Luming, tapi sekarang, itu hanya satu gerakan, itu saja, dia benar-benar dirugikan. Dan sepertinya Luming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tubuh roh yang lebih rendah, bagaimana mungkin kamu, seekor semut tercela, bisa berkembang menjadi tubuh roh yang lebih rendah? Teriak Yin Feng. Apakah kamu pikir kamu mulia? Tubuh roh tingkat rendah, apakah menurutmu itu hebat? Aku akan memberitahumu bahwa meskipun kamu adalah tubuh roh tingkat rendah, kamu tidak layak disebutkan di depanku. Luming berkata dengan dingin, maju selangkah. Ledakan. Dengan satu langkah, aula itu meraung, dan Luming mendatangi Yin Feng. Tubuhnya seperti naga besar, dia memutar dan bergoyang, dan meninju dengan kekuatan yang kuat di sepanjang lengannya. Ledakan. Yin Feng meraung marah, dan aura di tubuhnya mulai meningkat liar lagi. Puncak level pertama Kaisar Bela Diri. Bab 1424, Pemimpin yang Bangga. Aura di tubuh Yin Feng sangat mencengangkan, mencapai puncak tingkat pertama Kaisar Bela Diri. Alam rahasia Kaisar Agung baru dibuka selama lebih dari 10 hari, tetapi budidaya Yin Feng telah mencapai puncak tingkat pertama Kaisar Bela Diri, yang sungguh mencengangkan. Namun, tidak sulit untuk memahami bahwa seorang jenius seperti Yin Feng telah tinggal di Wanlu sejak kecil, dan budidayanya telah mencapai batas tertinggi. Alasan mengapa dia belum menembus Kaisar Bela Diri adalah karena dia telah menekannya selama ini. Tujuan memasuki dunia rahasia Kaisar Agung. Mereka telah menekannya terlalu lama dan akumulasinya terlalu kuat. Setelah mereka menerobos ke Kaisar, budidaya mereka akan meningkat pesat, mencapai puncak Kaisar Bela Diri tingkat pertama dalam 10 hari, dan itu normal. Bahkan tidak butuh waktu lama untuk menerobos ke Kaisar Bela Diri tingkat kedua. Yin Feng mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Luming. Ledakan. Tinjunya bertemu seperti bel berbunyi. Namun, hasilnya tetap sama. Meskipun Yin Feng meledak dengan budidaya Kaisar Bela Diri tingkat pertama, dia masih dikalahkan oleh Luming. Dia sepenuhnya ditekan oleh Luming dan dipukuli berulang kali. Bahkan Luming tidak menggunakan domain kekacauan, tetapi hanya menggunakan tubuh pertempuran Dewa Naga untuk bertarung dengan keterampilan surgawi penekan penjara. Meskipun tubuh roh Luming berada pada level yang sama dengan Yin Feng dan merupakan tubuh roh yang lebih rendah, Luming telah ditempa oleh lonceng kesengsaraan pemurnian, ada sedikit kekacauan di tubuhnya, yang membuat tubuh roh Luming lebih kuat dari umumnya, roh tingkat rendah lebih kuat. Hampir sebagus tubuh roh berukuran sedang. Ledakan. Ledakan. Luming meninju terus-menerus, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, sepenuhnya menekan Yin Feng. Engah. Yin Feng sangat terkejut, terus mundur, dan mengeluarkan seteguk darah. Selain itu, orang lain kaget. Yin Feng adalah tubuh roh bawaan, dan sekarang dia telah berubah menjadi tubuh roh bumi yang lebih rendah. Dia bukan tandingan Luming. Luming, pemuda dari pulau liar ini, lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Apa? Apakah ini kekuatan tempurmu? Apakah ini sumber kepercayaan dirimu? Tidakkah kamu ingin aku melihat jarak antara kamu dan aku? Luming mengejek. Yin Feng meraung seperti binatang buas, dia sangat frustrasi. Pada tingkat tertinggi, dia ditekan oleh Luming, dan dia masih ditekan sampai sekarang. Akhir. Luming berbicara. Cahaya merah darah melintas di tulang punggungnya. Dari garis keturunan ketiga, seberkas kekuatan mengalir ke tubuh Luming. Lapisan cahaya darah muncul di tubuh Luming.
Dia mengarahkan ke arah Yin Feng dengan tak berujung niat membunuh terselubung dan hilang. Terselubung dalam pikiran membunuh yang tak ada habisnya, Yin Feng menggigil hebat. Ledakan. Meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, kekuatan Luming meningkat pesat ketika dia bertabrakan dengan tinju Yin Feng lagi. Lengan Yin Feng mengeluarkan bunyi klik, dan lengannya benar-benar terpelintir dan berubah bentuk. Yin Feng menjerit dan muntah darah. Menekan. Luming menekan tangannya yang besar, dan bayangan monumen penindasan penjara muncul di lengannya dan menekan Yin Feng. Menabrak. Yin Feng mengangkat tangannya dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi ditekan oleh telapak tangan Luming, menyebabkan Yin Feng berlutut. Dengan keras, dia berlutut di tanah dan berlutut di depan Luming. Jika kamu ingin meminta belas kasihan, kamu tidak perlu terlalu murah hati, kan? Luming tersenyum ringan. Ah, aku akan membunuhmu. Mata Yin Feng memerah, dia meraung marah, dan tubuhnya meronta dengan liar. Terakhir kali, dia diinjak oleh Luming 9 kali di wajahnya. Dia telah menjadi bahan tertawaan lembah Dewa Naga dan diejek oleh para pesaingnya. Sekarang, dia berlutut di depan Luming. Ini adalah rasa malu dan terhina yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan seumur hidupnya. Bahkan jika dia bangkit melawan kehendak surga dan mendominasi dunia di masa depan, kejadian ini akan menjadi noda dalam hidupnya. Dia marah, dia meraung, dan dia ingin mencabik-cabik Luming. Tapi yang menyambutnya adalah tendangan Luming. Luming langsung mengangkat kakinya dan mengusirnya. Telapak kakinya kembali tercetak di wajah Yin Feng. Yin Feng menjerit dan meluncur ke lantai. Luming maju selangkah, mengejar Yin Feng, dan mundur lagi. Cukup. Sebuah suara terdengar dari kerumunan di lembah Dewa Naga, dan kemudian, sesosok tubuh keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Uhu. Sosok ini langsung meraih 9 cakar naga berdarah, dan meraih Luming. Angin cakar menderu nyaring dan sangat kuat. Luming merasa jika dia ditangkap oleh cakar naga, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Luming mendengar suara itu dan memperdebatkan posisinya, dan dia menebas 9 telapak tangan secara berurutan. Di telapak tangan, ada alam kekacauan, berhadapan dengan 9 cakar naga berdarah. Menabrak. Dengan 9 raungan berturut-turut, sosok Luming diblokir, dan sosok itu melayang mundur puluhan meter dengan bantuan kekuatan. Kaisar bela diri tingkat kedua. Luming sedikit terkejut dan melihat ke pihak lain. Dia adalah seorang pria yang sangat muda, berusia 20-an, terlihat lebih muda dari Luming, sangat tampan, dan memiliki rambut panjang berwarna merah darah yang menarik perhatian, diikat dengan santai. Hei Yu. Hati Luming tergerak dan dia mengenali orang ini. Memasuki alam rahasia Kaisar Agung kali ini, ada 13 kekuatan sekte teratas, banyak jenius, dan kuat. Khususnya, para jenius lokal telah menerima pelatihan terbaik sejak masa kanak-kanak, dan mereka juga memiliki banyak roh bawaan dengan kemampuan tempur yang sangat kuat. Namun di antara orang-orang tersebut, masih ada pemimpin yang mendominasi masa. Pemimpin lembah Dewa Naga adalah pria di depannya, Hiu. Luming telah mendengar orang mendiskusikan hal ini dalam perjalanan mereka ke alam rahasia Kaisar, jadi Luming mengenali orang ini. Orang ini memang kuat. Baru lama sekali sejak dia memasuki alam rahasia Kaisar Agung, budidayanya sebenarnya telah menembus Kaisar bela diri tingkat kedua, yang sungguh mencengangkan. Ah, Hiu, bantu aku membunuhnya, bantu aku membunuh bajingan ini, teriak Yin Feng histeris, hampir menjadi gila. Luming, kecakapan bertarungmu mengagumkan. Ayo bertarung lagi suatu hari nanti. Ayo pergi. Yang mengejutkan semua orang, Hiu tidak bertarung lagi, tetapi mundur. Hiu, apa yang kamu lakukan? Bantu aku membunuh bajingan ini, teriak Yin Feng. Omong kosong. Hiu melirik Yin Feng dengan acuh tak acuh, meraih Yin Feng, dan berjalan di sepanjang lorong. Para jenius lembah Dewa Naga lainnya saling memandang sebentar, lalu mengikuti Hiu dan keluar. Setelah berjalan beberapa saat, Hiu, kenapa kamu tidak membunuh bajingan itu dan merebut harta karun itu? Yin Feng bertanya masih dengan enggan. Karena, meskipun aku mengambil tindakan, aku tidak sepenuhnya yakin bisa menangkap Luming ini. Hiu berhenti dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Apa? Semua orang di lembah Longshan,
termasuk Yin Feng, tercengang. Setelah beberapa saat, Yin Feng berkata, bagaimana mungkin? Kultivasi Anda telah menembus Kaisar Bela Diri tingkat kedua, dan tubuh roh Anda adalah tubuh roh rata-rata. Bagaimana mungkin Anda tidak dapat mengalahkan anak itu? Hiu mengerutkan kening, seolah berpikir, setengah hati. Dia menarik napas panjang dan berkata, Luming ini memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Aku hanya bertukar beberapa gerakan dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak mencoba yang terbaik sama sekali. Aku merasa jika kita bertarung sampai mati sekarang, kita akan segera mati. Bisa saja aku. Apa? Yin Feng dan yang lainnya tertegun lagi, sedikit sulit dipercaya. Hiu, jenius tak tertandingi di lembah Dewa Naga, sebenarnya berpikir bahwa dia bukan tandingan Luming. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak banyak anak muda di seluruh lembah Dewa Naga yang bisa memurnikan tubuh roh tingkat menengah. Hiu pasti akan menjadi sosok puncak lembah Dewa Naga di masa depan. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak bisa menandingi anak muda? Manusia dari Pulau Liar? Bab 1425 Jembatan Pelangi. Ayo pergi. Jangan memprovokasi dia di alam rahasia Kaisar ini untuk saat ini. Jika saya dapat meningkatkan kultivasi saya yakin itu. Kata Hiu, lalu melangkah maju. Luming memperhatikan Hiu dan yang lainnya pergi tanpa mengejar mereka. Bukan karena dia takut pada Hiu, tapi dia takut akan komplikasi. Sekarang, Qiu Yingying sedang mencoba yang terbaik untuk menerima warisan. Jika dia bertarung dengan Hiu dengan seluruh kekuatannya dan membuat terlalu banyak keributan, warisan Qiu Yingying mungkin akan terpengaruh. Orang lain yang menyaksikan pertempuran, melihat Hiu dan yang lainnya pergi, tidak berani tinggal dimanapun, dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa. Hanya Qiu Yingying, Qiu Hao, dan Luming yang tersisa. Di aula. Luming, kamu menyelamatkan kami lagi. Terima kasih. Qiu Hao berjalan ke arah Luming dan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya ke arah Luming, dengan rasa terima kasih yang kuat di matanya. Selama periode ini, saudara laki-laki dan perempuan mereka telah diselamatkan oleh Luming berkali-kali, jika tidak, mereka tidak tahu apa konsekuensinya. Dia tentu saja sangat berterima kasih kepada Luming. Luming tersenyum dan berkata, tidak perlu sopan, kita berteman, bukan? Sekarang setelah saya bertemu, haruskah saya hanya berdiri dan menonton? Luming mengatakannya dengan santai, tetapi Qiu Hao bahkan lebih bersyukur. Ngomong-ngomong, Luming, aku punya 2 senjata suci di sini. Ambil perisai ini. Qiu Hao menyerahkan perisai itu kepada Luming. Saudara Qiu, ini adalah kesempatanmu, apa yang kamu lakukan untukku? Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun prajurit suci sangat berharga, sejujurnya, Luming juga sangat tersentuh olehnya. Tapi ini adalah kesempatan Qiu Hao, dan Luming tentu saja tidak akan melakukan apapun untuk mencuri kesempatan itu. Luming, tanpamu, aku tidak akan bisa menyimpan kedua senjata suci ini. Lonceng emas ini sangat cocok untukku, tetapi perisai ini tidak terlalu cocok untukku. Mungkin, lebih cocok untukmu. Hao bersikeras memberikan perisai itu kepadaku, Luming. Melihat Qiu Hao seperti ini, Luming hanya bisa mengambil perisainya. Berat sekali. Dia mengambil perisai dan merasakan telapak tangannya sedikit tenggelam. Luming sekarang telah berkultivasi menjadi tubuh pertarungan Dewa Naga, dan kekuatannya sangat kuat, tetapi perisai ini masih membuatnya merasa sedikit berat, dan bebannya sangat luar biasa. Gelombang misterius terpancar dari perisai, yang agak mirip dengan manik pengikat angin dan kuali guntur yang diperoleh Luming. Perisai senjata suci jelas merupakan harta langka. Luming juga menyukainya di dalam hatinya. Perisai ini sangat berharga saat dibawa keluar. Segera, Luming dan Qiu Hao duduk bersila dengan Qiu Yingying di kiri dan kanannya, dan mulai menyempurnakan senjata suci masing-masing. Energi sejati mengalir ke dalam perisai, yang mengeluarkan suara mendengung dan memancarkan cahaya berulang kali. Segera setelah itu, perisai itu menyusut dengan cepat, terbang ke alis Luming, dan menghilang. Perisai pada awalnya telah disempurnakan. Tentu saja, tidak mungkin bagi Luming untuk sepenuhnya menyempurnakan perisainya sekarang, dan tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan penuh dari perisai tersebut. Ini adalah prajurit suci. Sama seperti Thunder Cauldron,
Luming telah memperoleh Thunder Cauldron selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan Thunder Cauldron. Perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Luming berdiri dan menemukan bahwa Qiu Hao masih menyempurnakan lonceng emas. Lonceng emas melayang di atas kepala Qiu Hao, menyebarkan cahaya dan menyelimuti Qiu Hao. Setelah beberapa saat, lonceng emas berubah menjadi cahaya keemasan, menghilang di antara alis Qiu Hao, dan menghilang. Dia juga awalnya menyempurnakannya. Berdengung. Saat ini, gelombang kuat datang dari Qiu Yingying. Sangat kuat. Menghadapi fluktuasi ini, Luming merasa seperti sedang menghadapi orang kuat di alam suci. Tekanan yang mengerikan membuatnya merasa seperti akan mati lemas. Tapi begitu fluktuasi semacam ini menyebar, dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Qiu Yingying dan menghilang pada saat ini, Qiu Yingying membuka matanya. Yingying, apakah kamu berhasil? Qiu Hao memandang Qiu Yingying dengan penuh harap. Berhasil. Qiu Yingying mengangguk, Qiu Hao sangat gembira. Luming, terima kasih telah menyelamatkanku. Qiu Yingying membungkuk pada Luming Yingying. Meskipun dia telah menerima warisan sebelumnya, dia masih samar-samar merasakan kejadian di luar. Dia tahu bahwa Luming menyelamatkan mereka. Jika tidak, Qiu Yingying akan cukup baik jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, belum lagi menerima warisan. Sama-sama, Yingying, kenapa kamu tiba-tiba dibawa masuk sebelumnya? Apa yang terjadi? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tablet giok itu. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja saat pertama kali memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Aku tidak tahu apa kegunaannya, jadi aku menyimpannya. Aku tidak menyangka itu akan menjadi poin penting dalam warisan tempat ini. Saya mengandalkan tablet giok ini untuk hanya dengan begitu saya mendapatkan warisan. Kata Qiu Yingying. Luming menghela nafas, ini adalah kesempatan. Yingying, kamu menerima warisan. Apakah kamu mendapat informasi berguna dari warisan itu? Qiu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, saya belum sepenuhnya mencerna warisannya. Saya baru saja menerimanya. Saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa ini adalah warisan dari seorang senior yang suci, kata Qiu Yingying. Orang suci? Luming dan Qiu Hao terkejut. Yang Maha Suci, namun dekat dengan keberadaan Kaisar, Qiu Yingying sebenarnya menerima warisan Maha Suci, dan keduanya juga ikut berbahagia untuk Qiu Yingying. Namun, dalam warisan, saya mendapat informasi penting tentang Kaisar Chang. Dikatakan bahwa 7 warisan muncul di dunia, dan 7 jembatan pelangi menerobos kehampaan, dan istana Kaisar Chang akan muncul di dunia. Kata Qiu Yingying. 7 warisan? Ini mudah dimengerti. Yingying, kamu adalah salah satunya, tapi apa arti dari 7 jembatan pelangi? Luming mengerutkan kening. Qiu Yingying juga menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidaktahuannya. Ayo keluar dulu, aku khawatir sisa tempat ini telah digeledah oleh orang lain, kata Luming. Saat itu juga, mereka bertiga menuju keluar. Setelah berputar-putar ke timur dan barat, mereka bertiga meninggalkan benteng. Berdengung. Ketika ketiga orang itu keluar dari benteng, seluruh benteng berguncang hebat, dan ada cahaya terang dari atas. Akhirnya, di bawah tatapan kaget semua orang, lampu-lampu di benteng berkumpul untuk membentuk pelangi yang besar dan tak tertandingi, yang menembus kehampaan, memanjang hingga tidak ada yang tahu di mana, dan tenggelam ke langit yang luas. Jembatan pelangi, ini jembatan pelangi, seru Qiu Hao. Mata Luming juga berbinar. Jembatan pelangi, sekarang mereka mengerti. Tampaknya alam rahasia ini memiliki 7 warisan, setiap kali seseorang memperoleh 1 warisan, jembatan pelangi akan terpicu, menuju ke kedalaman kehampaan. Saat 7 jembatan pelangi berkumpul, istana Kaisar Chang akan muncul. Uhu! 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 Benteng tersebut berguncang sehingga menyebabkan banyak anak muda yang berada di dalam benteng tersebut terbang keluar. Mereka memandang tinggi ke langit, memandang ke jembatan pelangi, bertanya-tanya mengapa. Apa yang terjadi? Banyak orang saling memandang. Ayo pergi dan temukan warisan selanjutnya, kata Luming. Tentu saja mereka tidak akan menjelaskannya kepada orang lain. Mereka bertiga terbang ke udara dan pergi dari sini. Memanggil. Tidak lama setelah mereka terbang, cahaya pelangi tiba-tiba muncul di langit yang jauh dan menerobos kehampaan.
Jembatan pelangi lainnya. Rupanya, seseorang telah meninggal. Salah satu ujung dari dua jembatan pelangi itu menerobos kehampaan dengan arah yang sama. Dan tidak lama kemudian, rahasia tentang jembatan pelangi akhirnya terungkap, dan menyebar ke seluruh dunia rahasia dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat hati semua orang membara. Bab 1426 Serangga Ganas yang Mengerikan. Di seluruh alam rahasia Kaisar Agung, semua orang mulai mencari warisan dengan panik. Warisan berikutnya harus menjadi milikku. Saya harus memenangkan warisan berikutnya. Banyak anak muda yang memiliki pandangan tegas dan wajah percaya diri. Terutama para pemimpin dari 13 kekuatan sekte memiliki mata yang melotot. Para pemimpin ini hanyalah pemimpin yang telah memasuki dunia rahasia, bukan pemimpin generasi muda sekte mereka. Di berbagai sekte, di antara generasi muda, banyak orang telah menerobos ke alam Kaisar Bela Diri. Lebih banyak orang jenius di alam Kaisar Bela Diri. Bakat beberapa orang lebih kuat dari mereka. Kali ini alam rahasia Kaisar adalah kesempatan mereka. Jika mereka bisa mendapatkan semacam warisan, mereka akan benar-benar bisa menang dari persaingan generasi muda di masa depan. Lu Ming, Qiu Yingying, dan Qiu Hao terbang tanpa tujuan. Mencari warisan, mereka tidak memiliki petunjuk dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Uhu. Di depan, ada beberapa lampu pelangi yang mengarah ke satu arah. Mereka bertiga tidak memperhatikan, tapi kemudian, mereka melihat cahaya pelangi terbang lewat dari waktu ke waktu, dan semuanya menuju ke arah yang sama. Mereka bertiga sangat penasaran. Pada saat ini, sosok lain lewat, dan Lu Ming menghentikannya. Kebetulan sekali, orang ini juga adalah murid lembah Dewa Naga. Di depan, kemungkinan besar ada tempat warisan. Murid lembah Dewa Naga ini baru saja meninggalkan sepatah kata pun dan segera pergi. Tempat warisan? Mata ketiga orang itu berbinar. Tampaknya seseorang telah menemukan tempat warisannya lagi. Ayo kita lihat, kata Lu Ming. Ketiganya terbang ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang lebih dari 1 jam, medannya berangsur-angsur menjadi sunyi, meski medannya datar, namun tidak ada vegetasi. Ketiganya terus terbang. Ada seseorang di depan. Qiu Yingying menunjuk ke depan. Di depan, ada seseorang tergeletak di sana, tak bergerak. Ketiga orang itu terbang dan menemukan bahwa lelaki itu sudah mati, dan ada sedikit bau darah di udara. Bagaimana orang ini mati? Tidak ada luka. Qiu Hao memeriksa dan berkata, ada di dantian. Lu Ming menemukan lubang yang sangat kecil di pakaian dantian orang tersebut. Dia membuka ikatan pakaian orang tersebut dan menemukan bahwa ada juga lubang yang sangat kecil di dantian orang tersebut. Sepertinya dia telah ditusuk oleh benda tajam. Senjata itu menembus, dan pukulannya berakibat fatal, dan bahkan Dewa Roh pun tidak dapat melarikan diri. Mereka bertiga memeriksanya dan terus bergerak maju, namun tidak lama kemudian, mereka bertiga berhenti lagi. Sebab, kali ini mereka melihat beberapa mayat sekaligus. Setelah diperiksa, ternyata penyebab kematian masing-masing mayat itu sama. Mereka semua tewas dalam satu pukulan setelah dantiannya tertusuk senjata tajam. Dilihat dari aura yang tersisa, orang-orang ini seharusnya berada di level tertinggi. Ketiganya melanjutkan perjalanan, tetapi segera setelah itu, ketiganya terkejut. Mayat-mayat berserakan di sepanjang jalan. Ada suatu tempat dengan ribuan mayat. Setiap mayat mati dengan cara yang sama, area kemaluannya ditusuk. Beberapa dari orang-orang ini adalah tokoh setingkat kaisar. Ketika mereka bergerak maju, mereka melihat lebih banyak mayat, berjumlah 5.000 orang. Begitu banyak orang yang semuanya adalah orang-orang berbakat. Salah satu dari mereka, yang ditempatkan di benua Shensu, akan menjadi eksistensi teratas, tetapi sekarang, mereka mati di sini secara diam-diam. Lu Ming diam-diam menghela nafas, benua Yuan memang berkali-kali lebih berbahaya daripada grup benua Shensu. Tempat apa ini? Mengapa begitu jahat? Wajah Qiu Yingying menjadi pucat dan dia sedikit ketakutan. Keberadaan macam apa yang bisa membunuh begitu banyak orang, dan semua lukanya sama? Ini sulit dipercaya. Jantung Qiu Hao berdebar kencang. Pemandangan seperti itu sangat aneh hingga membuat siapapun menjadi gila. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras dari depan, dan sesosok tubuh melesat ke langit, lalu menukik ke bawah.
Keluar dari sini, keluar dari sini. Sosok itu meraung dengan marah, dan dengan pedang di tangannya, ia menebas ke segala arah dengan kekuatan yang sangat menakjubkan. Sangat kuat, orang ini tidak lebih lemah dari In Feng. Seru Qiu Yingying. Sosok yang begitu kuat tampaknya berada dalam krisis yang fatal saat ini, dan dia membunuh dan menebas dengan pedang yang cemerlang. Ding! Ding! Dia menebas dengan cahaya pedang, dan terdengar suara gemerincing di udara. Sejenis kupu-kupu. Qiu Yingying tiba-tiba menunjuk ke depan dan berseru. Di saat yang sama, Lu Ming dan Qiu Hao juga melihatnya. Sejenis kupu-kupu, hampir transparan, terbang di udara dengan kecepatan yang mencengangkan, meskipun Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya. Apalagi kupu-kupu jenis ini memiliki dua duri di ekornya, seperti dua pedang kecil. Cakram ekor pedang. Tiga kata muncul di benak Lu Ming. Cakram ekor pedang adalah serangga yang sangat menakutkan. Serangga ganas ini transparan seperti hidup, kecepatannya luar biasa, bisa datang dan pergi tanpa bekas, apalagi di ekornya terdapat dua paku mirip pedang, paku tersebut memiliki kekuatan serangan dan daya tembus. Kekuatan begitu menakutkan dan sangat cepat sehingga kebanyakan orang akan tertusuk paku bahkan sebelum mereka menyadarinya, dan mati secara tragis di tempat. Oleh karena itu, nama cakram ekor pedang berasal dari sini. Lu Ming akhirnya tahu bagaimana orang-orang itu mati sebelumnya, mereka dibunuh oleh cakram ekor pedang. Saat ini, pria di depan sedang dikepung oleh ratusan cakram berekor pedang. Dia melawan dengan sekuat tenaga, ketika dia melihat Lu Ming dan yang lainnya, matanya berbinar dan dia bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Orang ini ingin menyeret kita ke dalam air, kata Qiu Hao. Di atas kepalanya, sebuah lonceng emas muncul, menyebarkan tirai cahaya, menyelimutinya di dalamnya. Di tubuh Qiu Yingying, mantel berbulu memancarkan cahaya dan menyelimuti dirinya. Kembali! Lu Ming berkata dengan dingin dan meninju lawannya. Kekuatan tinju yang menakutkan membanjiri pemuda itu. Beraninya kamu! Teriak pemuda itu dengan marah. Lu Ming mengerutkan bibirnya, orang ini akan menyeretnya ke dalam air. Lu Ming tidak berani melawan? Ledakan! Pemuda itu tidak punya pilihan selain menyerang dengan pisau dan memukul tinju Lu Ming. Dengan raungan, pemuda itu terlempar. Fiu! Fiu! Di saat yang sama, paku di ekor piring berekor pedang menusuk ke arah pemuda itu, menusuk beberapa lubang kecil di tubuh pemuda itu, tapi untungnya tidak mengenai titik vital apapun. Pemuda itu naik ke langit dan terbang ke kejauhan. Sebuah suara datang dari jauh, tunggu aku. Kemudian, dia menghilang ke langit, dan sekelompok piring berekor pedang bergegas ke arahnya. Namun pemuda itu berhasil menyeret Lu Ming dan yang lainnya ke dalam air. Setidaknya setengah dari cakram ekor pedang yang awalnya menyerang pemuda itu menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Memanggil! Memanggil! Suara tajam terdengar di udara, dan ratusan paku menusuk ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Berdengung! Lu Ming memutar domain kekacauan, dan domain kekacauan menyebar, menyelimuti semua cakram berekor pedang ini. Kemudian, Lu Ming menekan dengan satu tangan, dan kekuatan mengerikan dari alam kekacauan menghancurkan cakram berekor pedang ini. Alam kekacauan memiliki beban miliaran dolar, dan di bawah tekanan yang berat, tekanannya sangat mencengangkan. Paku-paku itu meledak di udara, dan cakram berekor pedang juga dihancurkan sampai mati oleh alam kekacauan. Bab 1427 Buah Kekaisaran. Sepertinya bagian depannya tidak aman. Saya khawatir akan ada banyak piring berekor pedang. Yingying, saudara Qiu. Lu Ming memandang Qiu Yingying dan Qiu Hao. Maksudnya jelas. Akan terlalu berbahaya untuk terus bergerak maju. Dengan kekuatan Qiu Yingying dan Qiu Hao, mereka mungkin berada dalam bahaya setelah masuk. Lu Ming, kakak laki-laki tertua dan aku menunggumu di luar. Qiu Yingying sangat cerdas dan berbicara dengan cepat. Dia tahu jika dia dan Qiu Hao mengikuti Lu Ming, mereka akan menyeret Lu Ming ke bawah. Lu Ming hanya bisa melepaskan tangan dan kakinya saat dia bergerak maju sendirian. Oke, kalau begitu kalian tunggu aku di luar. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Qiu Yingying berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan terbang, sementara Qiu Yingying dan Qiu Hao kembali dengan cara yang sama dan pergi dari sini.
Luming sendirian, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, seperti hantu menembus kehampaan. Memanggil, memanggil, memanggil. Setelah Luming terbang beberapa saat, ratusan piring berekor pedang melancarkan serangan ke Luming. Itu sangat tiba-tiba dan terlalu cepat. Jika itu adalah Kaisar Wu biasa, dia tidak akan pernah bisa selamat dari serangan seperti itu. Tapi Luming bukanlah Kaisar bela diri biasa. Alam kekacauan menutupi seluruh tubuhnya, dan paku pada cakram ekor pedang tidak dapat menembus alam kekacauan Luming. Alam kekacauan berguncang, dan semua duri itu hancur. Ledakan. Kemudian, Luming meninju, dan alam kekacauan hancur ke depan, dan cakram ekor pedang meledak berkeping-keping di bawah pukulan yang kuat. Luming terus bergerak maju. Sepanjang jalan, Luming menghadapi beberapa gelombang serangan, tetapi semuanya dilarikan oleh Luming dan hancur berkeping-keping di udara. Segera, sebuah hutan muncul di depan. Itu. Luming melihat ke kejauhan. Hutan ini mencakup wilayah yang luas dan cakupannya sangat luas. Di tengah hutan, terdapat menara tinggi berbentuk pedang, seperti pedang dewa, menembus langit. Anda dapat melihatnya bahkan dari jauh. Apakah itu tempat warisan? Hati Luming tergerak. Pergi. Tidak jauh dari sana, seseorang sedang maju ke depan. Orang ini sangat kuat dan seharusnya adalah orang dengan tubuh spiritual bawaan. Tetapi pada saat ini, sekelompok besar piring berekor pedang terbang keluar dari hutan di bawah dan menyerang orang ini. Pria itu berusaha keras untuk menyerang, tetapi dia bisa tidak menembus penyumbatan piring ekor pedang sama sekali. Ada beberapa lubang besar yang tertusuk di tubuhnya, dan dia hampir mati di sini, jadi dia hanya bisa mundur karena malu. Luming melihat sekeliling dan menemukan ada banyak mayat di hutan. Karena mereka semua mencoba menerobos hutan ini dan dibunuh oleh cakram berekor pedang. Diduga, hutan ini adalah rumah dari piring ekor pedang, dan tidak diketahui berapa banyak piring ekor pedang yang tinggal di sana. Jika ingin menuju menara pedang, Anda harus melewati hutan ini. Memanggil. Memanggil. Pada saat ini, sekelompok piring ekor pedang terbang dan terbang menuju Luming. Luming menekan ke depan dengan satu tangan, dan medan kekacauan menyebar, menutupi kelompok cakram berekor pedang, kemudian dengan kaget. Cakram berekor pedang ini terbunuh satu demi satu, jatuh seperti tetesan air hujan ke dalam hutan. Luming tersenyum tipis dan melangkah maju menuju menara pedang. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, lalu dua lampu pelangi menyala ke arah Luming, lampu pelangi memudar, dan dua sosok muncul. Itu kamu. Mata Luming menjadi dingin. Salah satunya adalah pemuda yang sebelumnya dikepung oleh Sword Tail Disc dan memimpin Sword Tail Disc ke Luming dan Qiu Yingying. Luming tidak pergi mencarinya, tapi dia muncul sendiri. Aura orang lain juga sangat kuat, dan dia jelas seorang jenius yang levelnya sama dengan orang ini. Domainmu sangat misterius. Kamu sebenarnya bisa menahan cakram ekor pedang. Pantas saja kamu belum mati. Sekarang, bawa kami berdua ke sana. Pemuda yang sebelumnya menyeret Luming dan yang lainnya ke dalam air berkata dengan dingin. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Luming mencibir. Apa katamu? Mata pemuda itu menjadi dingin. Kamu menjebakku sebelumnya dan ingin menyeretku ke dalam air untuk membantumu melarikan diri. Sekarang, kamu benar-benar memintaku untuk membawamu ke sana. Apakah otakmu rusak? Luming melanjutkan. Jika kamu tidak membawaku ke sana, kamu akan mati sekarang, kata pemuda itu, dengan niat membunuh yang dingin merasuki tubuhnya. Benarkah? Kalau begitu, mati saja. Begitu Luming selesai berbicara, dia meninju. Didorong oleh kekuatan tinju Luming, alam kekacauan menghantam pemuda itu. Kamu berani mengambil tindakan, kamu mencari kematian, itu tidak benar, pemuda itu mulai berteriak, tetapi kemudian dia menemukan bahwa pukulan Luming sangat kuat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menebas dengan pedangnya, tetapi di bawah tinju Luming, cahaya pedang itu hancur dan pukulannya langsung mengenai dia. Menabrak. Separuh tubuhnya meledak. Meskipun kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Yin Feng, Luming tidak menggunakan Chaos Domain saat dia melawan Yin Feng sebelumnya, menggunakan Chaos Domain saat ini hanya akan menghancurkannya. Luming mengulurkan tangannya yang besar dan meraih separuh tubuh pemuda itu. Selamatkan hidupku.
Pemuda itu masih hidup dan memohon belas kasihan dengan ngeri. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Luming melambaikan tangannya dan melemparkan separuh tubuh pemuda itu ke dalam hutan. Tiba-tiba, piring ekor pedang yang tebal terbang keluar dari hutan. Tidak, teriak pemuda itu, dan saat berikutnya, dia ditenggelamkan oleh cakram ekor pedang, tubuhnya ditusuk ke dalam sarang lebah, dan dia mati di tempat. Apakah aku melepaskanmu? Luming melangkah maju, tubuhnya seperti aliran cahaya. Pemuda lain hampir mati ketakutan saat melihat kehebatan bertarung Luming dan lari ketakutan. Tapi Luming sangat cepat, dia menyusulnya hanya dalam beberapa tarikan napas, dan hasilnya sudah ditentukan. Dengan satu gerakan, pemuda itu setengah mati. Luming mengikutinya dan melemparkan pemuda yang terluka parah itu ke dalam hutan, di mana dia tertusuk ribuan anak panah hati. Lalu, Luming terus bergerak maju. Di dalam hutan, piring berekor pedang yang padat bergegas keluar dan bergegas menuju Luming. Luming menyelimuti seluruh tubuhnya dengan alam kekacauan dan menggunakan teknik elemen angin. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi tombak dan bergegas melewatinya. Saat Luming bergegas melewatinya, cakram berekor pedang pecah berkeping-keping, dan sebuah lorong terbuka di antara kelompok padat cakram berekor pedang. Cakram ekor pedang tidak dapat menghalangi Luming sama sekali. Segera, Luming berhasil menerobos hutan dan mendekati menara pedang. Hal yang aneh adalah begitu mereka bergegas melewati hutan, cakram ekor pedang berhenti mengejar mereka dan semuanya mundur. Ledakan. Keng. Tidak jauh dari menara pedang, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, dan seseorang sedang bertarung. Pergilah, buah kekaisaran adalah milikku. Bahkan kamu ingin mendapatkan buah kekaisaran, bermimpi saja. Mati. Cahaya pedang, cahaya pisau, dan cetakan telapak tangan melonjak, dan ada 4 sosok di area itu, di jarak dekat. Kekuatan tempur keempat orang ini sangat luar biasa, bahkan lebih kuat dari In Feng. Pantas saja dia mampu menerobos kepungan piring berekor pedang dan bergegas ke sini. Buah kekaisaran. Jantung Luming berdetak kencang. Dia melihat sekeliling dan menemukan 3 pohon buah-buahan. Setiap pohon buah-buahan memiliki buah yang tumbuh di atasnya. Setiap buah berkilau dan berkilauan. Di atasnya, ada jalan yang berkelok-kelok di sekitarnya. Napas. Ini benar-benar buah kekaisaran? Mata Luming tiba-tiba menjadi cerah, dan cahaya yang menyala-nyala melintas. Bab 1428 Konfrontasi Menara Pedang. Buah kekaisaran, harta langka dari surga dan bumi. Dikatakan bahwa jika prajurit kaisar bela diri tingkat rendah mengonsumsi buah kekaisaran, tingkat budidayanya dapat langsung ditingkatkan 1 tingkat. Bahkan prajurit kaisar bela diri tingkat tinggi akan sangat membantu setelah meminumnya dan dapat membantu orang menerobos kemacetan. Di alam kaisar bela diri, jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda, pertama-tama Anda perlu meningkatkan bidang Anda, kemudian latih energi sejati Anda dan padatkan tubuh spiritual Anda sebelum Anda dapat meningkat. Namun buah kekaisaran dapat secara langsung meningkatkan budidaya seseorang sebanyak 1 tingkat. Hal yang paling menakjubkan adalah bidang pelatihan apapun yang diambil seorang pejuang, itu akan berguna. Harta karun semacam ini sungguh sulit dipercaya. Tak heran, orang-orang ini bersaing ketat untuk mendapatkannya. 3 buah kekaisaran adalah milikku. Luming bergerak menuju buah kekaisaran. Domain kekacauan yang dia kembangkan puluhan atau ratusan kali lebih sulit untuk ditingkatkan daripada domain biasa, tetapi jika dia memiliki buah domain kekaisaran, berapa banyak energi dan waktu yang dapat dia hemat. Harta langka seperti itu sulit didapat sekarang setelah dia menemukannya, bagaimana Luming bisa menyerahkannya? Mencari kematian. Jika kamu ingin merebut buah kekaisaran, matilah. 4 orang yang bertempur dalam jarak dekat juga menemukan Luming, meraung satu demi satu, dan menyerang Luming pada saat yang bersamaan. Kekuatan tempur keempat orang ini sangat luar biasa, melebihi In Feng dan lainnya, mereka berempat menyerang dengan marah, dan bahkan Luming tidak bisa mengabaikan mereka. Ledakan! 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 Luming meninju 4 kali berturut-turut, mengalahkan serangan keempat orang itu. Kekuatan yang sangat kuat. Mereka berempat terkejut saat melihat Luming menghancurkan serangan mereka dengan 1 pukulan. Dengan kekuatan bertarung orang ini, tidak ada satupun dari kita yang bisa menjadi lawannya.
Jika buah alam kekaisaran ditangkap olehnya, kita tidak punya harapan sama sekali, kata seorang pemuda. Ya, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuh orang ini terlebih dahulu, dan kemudian berjuang untuk wilayah kekaisaran? Oke, itulah maksudku. Empat pemuda melintas di sekitar Luming, mesin uap yang kuat menyebar dan mengunci ke Luming. Keluar! Teriakan keras keluar dari mulut Luming, membentuk gelombang suara yang menakutkan dan menyerang seorang pemuda tepat di depannya. Pada saat yang sama, dia meninju, memukul pemuda tepat di depannya. Jika ingin bertarung, tatap saja salah satunya. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Luming akan berani memimpin ketika menghadapi mereka berempat bergabung. Energi pedang mekar di tangannya, dan energi pedang yang tajam meledak, menembus udara. Yang dihembuskan dari mulut Luming dalam satu gerakan. Namun, saat cahaya pedangnya mengenai tinju Luming, ekspresinya berubah drastis. Alam kekacauan sedang runtuh, dan cahaya pedangnya seperti daun willow yang tertiup angin, berayun tajam, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Saat ini, 3 orang lainnya juga mengambil tindakan. Cahaya pedang, segel telapak tangan, dan cahaya tombak semuanya meledak ke arah Luming pada saat yang bersamaan. Tapi Luming pura-pura tidak melihatnya. Alam kekacauan menutupi seluruh tubuh Luming. Ledakan! 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 3 serangan mendarat di alam kekacauan bergetar hebat, tetapi tidak berhasil menerobos. Wajah ketiga orang itu berubah drastis. Alam macam apa ini dan mengapa begitu menakutkan? Sebuah pikiran terlintas di benak mereka bertiga. Alam Chaos merupakan alam yang legendaris, tidak banyak orang yang bisa mengenalinya, apalagi mereka tidak pernah menyangka akan ada orang di dunia ini yang bisa berkembang ke alam Chaos. Serangan ketiga orang itu tidak menembus alam kekacauan, tapi serangan Luming terus menghancurkannya. Menabrak. Cahaya pedang pemuda di depan akhirnya tidak bisa bertahan dan roboh. Alam kekacauan meledak dengan kekuatan tinju yang menakutkan. Engah! Tubuh pemuda itu bergetar hebat, dia memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Kemudian, Luming mengelak dan menghindari serangan 3 orang lainnya, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti 3 orang lainnya. Pada saat ini, menara pedang tidak jauh dari sana mengeluarkan suara mendengung, dan pintu menara bawah tiba-tiba terbuka. Memanggil! Memanggil! Pada saat ini, ada 2 lampu pedang dari arah lain, terbang menuju menara pedang dengan kecepatan sangat cepat dan bergegas menuju gerbang. Menara pedang terbuka, dan 2 orang kuat menyerbu masuk. Berdengung! Pada saat ini, garis keturunan ketiga Luming muncul dan berubah menjadi tombak berwarna merah darah, yang dipegang oleh Luming. Pemusnahan total. Tombak berwarna merah darah menyapu, berisi keterampilan surgawi penjara penekan dan kekuatan mengerikan dari alam kekacauan. Menabrak. 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 Ketiga pemuda itu, seperti karung pasir, dicambuk oleh Luming, mereka terbang ribuan meter satu persatu, muntah darah, dan memandang Luming dengan kaget. Kekuatan tempur Luming sangat menakutkan sehingga dia hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Setelah menjatuhkan 3 pemuda dengan satu gerakan, Luming mengelak dan menerkam buah kekaisaran. Kali ini, para pemuda itu tidak berani menghentikan mereka. Mereka menyaksikan Luming mengambil buah kekaisaran dan menyimpannya. Setelah memetik buah kekaisaran, Luming bergegas menuju menara pedang tanpa henti, dan bergegas masuk dari gerbang di lantai dasar. Siapa orang ini? Sungguh kekuatan tempur yang menakutkan, mungkin sebanding dengan pemimpin dari 13 sekte. Sungguh menakjubkan, tapi 2 lampu pedang tadi adalah 2 pemimpin, Luo Luo dari sekte pedang hidup dan mati, Siang, dan Wang Xiao dari sekte pedang 9 surga. Sekarang menarik. 3 tokoh tingkat pemimpin bersaing untuk mendapatkan warisan. Ada sesuatu yang bagus untuk dilihat. Ayo pergi dan lihat. Kemudian, orang-orang muda ini juga terbang menuju pedang menara. Begitu Luming terbang ke menara pedang, dia menemukan bahwa menara pedang itu dipenuhi dengan energi pedang yang tajam, dan ada energi pedang yang menebas ke arahnya. Itu adalah akibat dari energi pedang. Di menara pedang, 2 orang bertarung sengit, dan energi pedang memenuhi udara, memenuhi menara pedang. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Mata Luming sedikit menyipit. Ada 2 pemuda.
Yang satu mengenakan jubah hitam biasa dan tampan. Ada tanda pedang di antara alisnya, seolah-olah pedang dewa terbang keluar kapan saja. Orang lain, mengenakan jubah Jiu Xiayun, bertubuh tinggi dan bernafas seperti orang gila. Keduanya adalah kultivator pedang dan keduanya menggunakan pedang panjang. Keng! 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 Dalam sekejap, keduanya bertarung selama puluhan ronde, pedang mereka saling bertabrakan dan energi pedang mereka mengalir bebas. Tingkat kultivasi kedua orang ini sebenarnya berada di Kaisar Bela Diri tingkat kedua, yang tidak lebih lemah dari Hiu, pemimpin lembah Dewa Naga. Luo Xiang, warisan ini milikku. Pemuda berjubah awan Jiuxia berteriak dengan dingin. Wang Xiao, warisan bukanlah sesuatu yang kamu katakan dengan mulutmu. Luo Xiang menjawab dengan dingin. Saat ini, keduanya melihat Lu Ming, tetapi mata mereka dingin dan mereka tidak menganggap serius Lu Ming sama sekali. Pukul bangsamu sendiri. Lu Ming tersenyum tipis, naik ke langit, dan bergegas menuju puncak menara pedang. Menara pedang ini tidak memiliki tangga, dan bagian tengahnya kosong, mengarah ke lantai paling atas. Jika ingin naik, Anda hanya bisa buru-buru naik dari tengah. Keluar dari sini. Lu Ming bergegas, mata Wang Xiao menjadi dingin, dan cahaya pedang menerpa Lu Ming dari udara. Lu Ming menyerang dengan telapak tangan, menyebarkan cahaya pedang, dan melanjutkan ke atas tanpa henti. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Mata Wang Xiao menjadi dingin, dan dia meninggalkan Luo Xiang. Pedang manusia bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang, membubung ke langit, menusuk Lu Ming dari bawah ke atas. Keluar! Lu Ming berteriak dingin, menginjak 9 langkah naga, dan mengambil 9 langkah berturut-turut. 9 langkah itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi auman naga, seolah-olah 9 naga berlari dari telapak kaki Lu Ming dan menerkam cahaya pedang Wang Xiao. Bab 1429 menyambar. Ekspresi Wang Xiao tiba-tiba berubah, dan sosoknya jatuh tanpa sadar. Memanggil. Saat ini, Luo Xiang tiba lebih dulu dan melayang ke langit, mengejar Lu Ming. Dengan bantuan kekuatan Wang Xiao, Lu Ming melonjak dan bergegas ke level tertinggi dalam sekejap. Dengan memutar tubuh dan satu langkah, Lu Ming bergerak puluhan meter ke samping dan mendarat di level tertinggi dari zona pendaratan. Segera setelah itu, Luo Xiang juga terbang. Setelah Luo Xiang, ada Wang Xiao. Dia mendarat di tanah dan menatap Lu Ming dengan mata muram. Sebagai pemimpin sekte pedang 9 surga yang memasuki dunia rahasia kali ini, dia baru saja ditendang oleh orang tak dikenal seperti Lu Ming, yang membuatnya terlihat sedikit jelek. Saat ini, mata Lu Ming tertarik ke depan. Di depan, ada 3 kelompok cahaya, melayang di udara. Di dalam bola cahaya terdapat sebuah buku yang digantung, bentuknya seperti emas tetapi bukan emas. Yang aneh adalah di permukaan buku tersebut terdapat sesosok yang sedang menarikan pedang di sana, yang sangat misterius. Ini adalah buku pencaksilat Kendo. Kelompok cahaya kedua hanya memiliki pedang dengan bilah seputih salju. Hanya dengan melihatnya, seseorang bisa merasakan cahaya pedang yang menakutkan menebas. Prajurit suci. Pedang ini jelas merupakan senjata suci yang ampuh. Kelompok cahaya ketiga jauh lebih sederhana, dengan hanya lebih dari 100 batu seukuran kepalan tangan. Batu surgawi. Mata Lu Ming berbinar. Hampir di saat yang bersamaan, ketiga orang itu bergerak. Lu Ming menerkam batu Tiandao. Bagi Lu Ming, buku rahasia ilmu pedang tidak ada gunanya baginya. Dia bukan ahli pedang dan tidak berlatih ilmu pedang. Adapun pedang senjata suci, meskipun berharga, tidak ada gunanya baginya. Mengeluarkannya tidak lebih dari menjualnya. Baginya, ini tidak semenarik batu Tiandao. Batu Dao surgawi adalah fondasi untuk meningkatkan kekuatan. Selama Anda memiliki kekuatan, apakah Anda takut tidak memiliki harta? Lu Ming menerkam kelompok cahaya batu Dao surgawi, Luo Xiang menerkam buku rahasia pedang Dao, dan Wang Xiao menerkam pedang perang senjata suci. Menabrak. Lu Ming meraihnya dan meraihnya pada bola lampu tersebut bergetar tetapi tidak pecah. Benar saja, itu memiliki fungsi perlindungan. Hati Lu Ming tergerak. Kemudian, alam kekacauan menutupi telapak tangan Lu Ming, dan dia menggunakan kekuatan surgawi dari penjara penekan, dan memukul bola cahaya itu dengan keras dengan telapak tangannya. Berdengung. Kelompok cahaya bergetar hebat, meskipun kali ini tidak pecah. Cahaya dari kelompok cahaya menjadi redup. Melanjutkan.
Luming meluncurkan pemboman terus-menerus, dan alam kekacauan bekerja sama dengan seni surgawi penekan penjara. Kekuatannya sangat kuat. Kelompok cahaya terus bergetar dan berkedip. Setelah 10 napas, Luming melepaskan ratusan pukulan. Akhirnya, dengan letupan, bola cahaya itu runtuh dan berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Luming mengambilnya dan mengumpulkan lebih dari 100 batu Tiandao. Di dalam ring penyimpanan, senyuman muncul di wajah Luming. Secara total, dia telah memperoleh lebih dari 200 batu Dao surgawi. Batu Dao surgawi sangat berharga sehingga bahkan orang-orang di alam suci pun akan mencarinya dan menjadi iri ketika melihatnya. Perjalanan ke alam rahasia kaisar ini sangat berharga. Untuk Luming, setelah menyingkirkan batu Tiandao, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Luo Xiang dan Wang Xiao belum menembus kelompok cahaya. Sinar cahaya pedang keluar dari kedua tangan mereka, dan mereka terus-menerus mengenai kelompok cahaya bergetar, dan cahaya menjadi semakin redup. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming, dan dia menyerang dengan telapak tangan ke arah bola cahaya tempat Wang Xiao berada, menyebabkan bola cahaya itu bergetar hebat. "Apa yang kamu lakukan?" Wang Xiao berteriak dengan marah. Luming mencibir, terlalu malas untuk memperhatikannya, dan menyerang dengan telapak tangan. "Nak, kamu berani bersaing denganku untuk mendapatkan senjata suci, kamu mencari kematian." Wang Xiao berteriak dengan marah, pedang di tangannya berkilat, dan dia menebas ke arah Luming. Menabrak. Luming menendang, tendangan ini masih merupakan kombinasi dari keterampilan surgawi penjara penekan dan alam kekacauan. Cahaya pedang Wang Xiao ditembakkan, dan dia bergoyang sedikit ke belakang, mundur 2 langkah. Menabrak. Luming memukul bola cahaya dengan telapak tangannya yang lain. Dengan letupan, bola cahaya meledak, Luming mengambil pedang suci dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. "Nah, serahkan senjata sucinya." Wang Xiao meraung marah dan bergegas menuju Luming, energi pedangnya mengalir seperti pelangi ke arah Luming. "Jika kamu menginginkan senjata suci, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan." Luming mencibir. Ketika Luming baru saja masuk, Wang Xiao menyerangnya lebih dulu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk merebut senjata suci, bagaimana Luming bisa bersikap sopan? Telapak tangannya seperti pisau, membuka dan menutup lebar-lebar, dan menebas terus-menerus di bawah telapak tangan Luming. Cahaya pedang Wang Xiao runtuh satu demi satu. "Sialan!" Wang Xiao sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Luming. Faktanya, serangan Luming lebih kuat darinya, dan dia benar-benar ditekan oleh Luming. Uhu! Uhu! Luming melambaikan telapak tangannya, membawa alam kekacauan, dan langsung menyerang lebih dari selusin telapak tangan, seperti selusin gunung, menekan ke arah Wang Xiao. Wang Xiao meningkatkan budidaya tingkat kedua kaisar bela diri hingga ekstrim, dan cahaya pedangnya meledak, mencoba menerobos gunung. Keng! 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 Api memancar dan energi pedang runtuh. Wang Xiao mencoba yang terbaik dan akhirnya menerobos celah dan bergegas keluar dari jangkauan serangan Luming. Dia melangkah mundur jauh, merasakan darah melonjak di tubuhnya. Dia menatap Luming dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Luo Xiang juga menerobos kelompok cahaya dan menyingkirkan buku rahasia Kendo. "Sialan!" Wang Xiao sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Awalnya, mereka bertiga memiliki tepat 3 harta, tetapi pada akhirnya, Luming mendapatkan 2 di antaranya, tetapi dia tidak mendapat bagian. Itu adalah pedang suci, jika dia bisa menyempurnakannya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Sayangnya, kini jatuh ke tangan Luming. Dia menatap Luming dengan tajam. "Apa, kamu ingin mati, kan?" Luming melirik Wang Xiao, dengan niat membunuh melintas di wajahnya. Berdengung. Pada saat ini, tidak jauh di depan mereka bertiga, sebuah titik cahaya tiba-tiba menyala di angkasa, titik cahaya itu terang, dan perlahan, sebuah pedang kecil muncul di sana. Pedang kecil itu hanya seukuran telapak tangan, tapi bersinar. Sinar cahaya itu, seperti pedang yang sangat kecil, menyebar ke segala arah. "Diwariskan!" Hati ketiga orang itu tergerak, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Hampir di saat yang bersamaan, ketiga orang itu bergerak dan bergegas menuju Lik Saber.
Namun saat berikutnya, ekspresi ketiga orang itu berubah, dan mereka semua mendorong telapak tangan ke depan, lalu mereka bertiga mundur bersama. Tekanan yang sangat kuat, energi pedang yang kuat. Mata Luming sedikit serius. Saat dia bergegas keluar, dia merasakan energi pedang yang kuat memancar dari Lik Saber, seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Jika dia tidak melawan tepat waktu, dia mungkin terluka. Agaknya, Luo Xiang dan Wang Xiao serupa. Tampaknya untuk mendapatkan Lik Saber ini tidaklah sesederhana itu. Menabrak! Menabrak! Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan alam kekacauan dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Ada gelombang kekacauan di alam kekacauan, itu karena serangan itu energi pedang kecil, padat dan tak ada habisnya, terus-menerus menusuk ke alam kekacauan. Luo Xiang dan Wang Xiao juga melangkah maju, tentu saja mereka juga diserang dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Kecepatan ketiganya menjadi sangat lambat. Namun, Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan alam kekacauan dan bergerak maju selangkah demi selangkah, masih lebih cepat dari Luo Xiang dan Wang Xiao. Segera, Luming berada beberapa meter di depan Luo Xiang dan Wang Xiao. Bab 1430 Warisan Ilmu Pedang. Luming berada beberapa meter di depan, menyebabkan kilatan cahaya di mata Luo Xiang, sementara Wang Xiao sangat marah dan mengertakkan gigi dan menyerang ke depan. Uhu, 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 uhu. Ada suara terobosan di udara, dan 4 sosok bergegas dari bawah menara pedang. Mereka adalah 4 pemuda yang sebelumnya bersaing dengan Luming untuk mendapatkan buah kekaisaran. Itu warisannya. Warisan menara pedang. Begitu mereka melihat Lik Saber, mata mereka bersinar karena keserakahan, dan mereka melangkah maju satu demi satu. Tapi di saat yang sama, mereka juga diserang oleh energi pedang, dan kecepatan mereka lebih lambat dari siput. Kekuatan energi pedang semakin kuat. Wajah Luming perlahan menjadi serius. Semakin jauh ke depan dan dekat dengan Lik Saber, tekanan dan kekuatan energi pedang menjadi semakin kuat. Riak di alam kacau menjadi semakin ganas. Ledakan. Luming menggunakan serangan sebagai pertahanan dan mulai menggunakan keterampilan surgawi penekan penjara untuk menghancurkan energi pedang. Dengan cara ini, memang lebih baik, dan kecepatan Luming tiba-tiba meningkat. Melihat ini, Luo Xiang dan Wang Xiao juga mulai menyerang. Energi pedang meledak dari tangan mereka, dan mereka bentrok dengan energi pedang yang menusuk mereka. Ada suara tabrakan yang padat di angkasa. Namun kecepatan mereka masih belum sebaik Luming. Lik Saber itu tidak jauh dari mereka. Setelah beberapa saat, Luming sudah dekat dengan Lik Saber itu. Jaraknya kurang dari 1 meter dan dalam jangkauan tangan. Pada titik ini, kekuatan cahaya energi pedang mencapai tingkat yang mencengangkan. Sial, tidak. Wang Xiao berteriak dalam hatinya, melihat warisan itu akan segera hilang dari Luming, dia sangat tidak mau melakukannya. Dia berjuang ke depan, tapi untuk sementara, sulit untuk mendekati Lik Saber. Luming tidak ragu-ragu, telapak tangannya menutupi alam kekacauan, dan dia meraih Lik Saber, berhasil meraih Lik Saber tersebut. Berdengung. Pada saat ini, Lik Sabernya bergetar sedikit, cahayanya bersinar terang, dan energi pedang yang menakutkan meledak. Ekspresi Luming berubah, dan dia merasa alam kacau di telapak tangannya tidak tahan lagi dan hancur. Energi pedang yang menakutkan menghamburkan tangan Luming dan meledakkannya ke arah Luming. Benjolan. Dipukul oleh energi pedang ini, tubuh Luming mau tidak mau mundur ke belakang, meluncur di tanah sejauh puluhan meter. Gagal. Lik Saber tidak mengakuinya. Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak terlalu terkejut. Warisan di sini jelas merupakan warisan ilmu pedang, dan karena dia tidak berlatih ilmu pedang, wajar jika dia ditolak oleh Lik Saber. Sebelumnya, dia hanya ingin mencobanya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan warisan, perjalanan Luming dapat dianggap bermanfaat. 3 buah kekaisaran dan lebih dari 100 batu dao surgawi adalah hal-hal yang memiliki pengaruh besar pada Luming. Tentu saja ada juga pedang senjata suci yang juga berharga. Haha. Melihat Luming ditolak oleh Lik Saber, Wang Xiao tertawa dalam hatinya dan melangkah maju. Dia dan Luo Xiang mendekati Lik Saber hampir pada waktu yang bersamaan. Luo Xiang, jika kamu ingin bersaing denganku, bermimpilah. Seekor tupai kecil muncul di tangan Wang Xiao. Pedang tikus. Ekspresi Luo Xiang berubah. Pergi dan serang dia.
kata Wang Xiao sambil menatap Luo Xiang. Mencicit tupai itu menjerit, menunjukkan rasa takut. Wang Xiao, tempat ini penuh dengan energi pedang yang kuat. Kamu meminta tikus pedang menyerangku untuk membuatnya mati, kata Luo Xiang. HMPH, cepat serang, atau aku akan membunuhmu sekarang. Wang Xiao terlalu malas untuk memperhatikan kata-kata Luo Xiang dan menatap tikus pedang itu dengan niat membunuh. Mencicit. Tikus pedang gemetar ketakutan, lalu mengangguk, dengan tatapan sedih di matanya, dan bergegas menuju Luo Xiang dengan suara desir. Pada saat ini, Luo Xiang, seperti Wang Xiao, membutuhkan seluruh kekuatannya untuk menahan energi pedang dari dunia luar, tidak mampu melepaskan tangannya untuk menyerang. Menabrak. Tikus pedang membombardir esensi dan domain pelindung tubuh Luo Xiang, menyebabkan tubuh Luo Xiang bergetar dan dia mundur terus-menerus. Tapi tikus pedang juga terkena energi pedang yang tak ada habisnya. Tikus pedang itu merengek dan berubah menjadi abu di bawah energi pedang. Haha, aku akhirnya menang. Wang Xiao tertawa dan meraih lik saber. Warisan itu milikku. Wang Xiao meraih lik saber, matanya bersinar karena kegembiraan. Lu Ming ditolak oleh lik saber tersebut. Tentu saja dia dapat melihat bahwa itu karena Lu Ming bukan seorang pendekar pedang, jadi dia secara alami tidak dapat dikenali oleh lik saber tersebut. Tapi dia adalah seorang pendekar pedang murni yang telah berlatih pedang sejak dia masih kecil dan merupakan seorang jenius terkenal dari sekte pedang Jiuxia, bagaimana mungkin dia tidak dikenali oleh lik saber. Namun saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Lik saber berdengung, dan kekuatan dahsyat meledak. Wang Xiao, seperti Lu Ming, terlempar. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Wang Xiao tidak percaya dan meraung marah. Dia juga ditolak oleh lik saber, bagaimana bisa? Pembudidaya pedang harus berani, tegas, gigih, tajam, dan berani bertindak, tetapi kamu tercela dan tidak tahu malu. Wang Xiao, kamu sama sekali tidak layak menggunakan pedang. Suara acuh tak acuh Luo Xiang terdengar. Menabrak. Menabrak. Kemudian, Luo Xiang mengambil beberapa langkah dan mendekati lik saber tersebut, tanpa ragu-ragu, dia meraih lik saber tersebut. Ketika Luo Xiang meraih lik saber, ternyata suasananya sangat sunyi, dan energi pedang yang kuat menghilang tanpa jejak, seperti hewan peliharaan yang jinak. Luo Xiang telah dikenali oleh lik sabernya. Seorang pemuda berkata, tidak mungkin, warisan itu milikku. Wang Xiao tidak dapat menerima kenyataan ini, meraung marah, dan bergegas menuju Luo Xiang. Berdengung. Lik saber bergetar dan energi pedang yang kuat meletus, menjatuhkan Wang Xiao. Kemudian, lik saber itu menyala dan menghilang di antara alis Luo Xiang. Luo Xiang melompat dari menara pedang dan bergegas keluar. Saat ini, menara pedang mulai bergetar. Ayo pergi. Lu Ming melompat dari menara pedang dan bergegas keluar menara. Yang lain juga bergegas keluar menara satu persatu, termasuk Wang Xiao, tetapi wajahnya sangat muram. Berdengung. Menara pedang berguncang, dan kemudian, jembatan pelangi menerobos langit, meluncur ke kehampaan tak terbatas, dan bergabung dengan dua jembatan pelangi lainnya. Di kejauhan, cahaya pedang menyala dan terbang ke kejauhan, itu adalah Luo Xiang. Dia baru saja menerima warisan dan membutuhkan waktu untuk mencernanya. Luo Xiang, jangan pernah berpikir untuk mengambil alih warisan ilmu pedang. Wang Xiao melontarkan pandangan dingin, berubah menjadi cahaya pedang, dan mengejar Luo Xiang. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Wang Xiao adalah orang yang berpikiran sempit. Pantas saja dia tidak bisa mewarisi pedang. Dibandingkan dengan Luo Xiang, dia jauh tertinggal. Lu Ming tidak repot-repot memperhatikan masalah ini dan melangkah keluar. Segera, Lu Ming bergegas melewati area piring berekor pedang dan kembali ke jalur semula. Lu Ming tidak terlalu peduli dengan warisan di sini. Dia memiliki warisan 9 naga dan kaisar kekacauan. 9 naga dan kaisar kekacauan adalah ahli tertinggi di dunia. Bahkan di antara kaisar agung, mereka adalah makhluk tertinggi. Lu Ming tidak memperhatikan warisan kecil ini sama sekali. Bahkan jika dia mendapatkannya, itu tidak akan berguna bagi Lu Ming. Yang diinginkan Lu Ming adalah lebih banyak harta, seperti batu Tiandao, hanya ini yang bisa sangat berguna bagi Lu Ming. Segera, Lu Ming menemukan Qiu Yingying dan Qiu Hao. Lu Ming, bagaimana warisannya?
Qiu Yinging bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka baru saja melihat jembatan pelangi dan mengetahui bahwa warisan telah lahir, namun mereka hanya penasaran siapa yang harus pergi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.